Rindu rasanya bertemu secara langsung, tetapi saya percaya meskipun kita tidak berjumpa secara langsung, Tuhan menyertai kita. Dan saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara Jemaat dimanapun berada selalu berada dalam keadaan baik. Nah, hari-hari ini memang iman kita sebagai orang Kristen sepertinya sedang diuji dengan suatu hal yang nampaknya terlalu besar dan terlalu berat bagi kita. Mungkin banyak di antara kita yang hampir saja meragukan tentang apa yang kita percaya. Itulah sebabnya pada minggu-minggu ini, minggu ke depan ini, saya ingin berbicara tentang kepercayaan kita. Saya akan bicara tentang pengakuan iman kita. Dan kita akan membahas tentang pengakuan iman rasuli. Kita akan membahasnya poin demi poin, satu persatu. Nah, tapi sebelumnya saya pikir baik untuk memberikan flashback kembali tentang pengakuan iman rasuli ini, atau yang biasa kita kenal dengan credo. Sebenarnya dalam kekristenan, credo atau pengakuan iman ini terdapat di banyak tempat di dalam Alkitab, tapi juga di dalam sejarah. Jadi selain credo yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, sesungguhnya Alkitab telah mengemukakan secara eksplisit, paling tidak kita akan dapat menemukan kredo-kredo tersebut di dalam 16 tempat. Mulai dari Ulangan 6 ayat 4, 1 Raja-Raja 18 ayat 39, Matius 16 ayat 16, Matius 28 ayat 19, Yohanes 1 ayat 49, dan seterusnya. Ada 16 tempat, nanti lain kali saya akan bagikan ke-16-nya ya. Nah, pertama kali sebuah kredo diucapkan di dalam Alkitab itu ada dalam Ulangan 6 ayat 4 yang berbunyi, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Nah, bagian ini seringkali disebut sebagai Shema, dalam bahasa Ibrani Shama, atau mendengar artinya. Jadi bagian ini sangat dikenal oleh orang Yahudi pada zaman Yesus karena diucapkan setiap hari oleh orang Yahudi yang saleh dan secara tetap dalam kebaktian di sinagog. Shema ini merupakan pernyataan terbaik tentang kodrat monoteistis Allah. Nah, pernyataan ini diikuti dengan perintah ganda kepada bangsa Israel. Yang pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Itu dalam Ulangan 6 ayat 5 sampai 6. Dan yang kedua, untuk mengajarkan iman mereka dengan tekun kepada anak-anak mereka. Lalu kemudian kita juga akan menemukan pengakuan iman yang terakhir yang tercatat di dalam Alkitab secara eksplisit adalah dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 yang berbunyi, "Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah." Jadi itu kredo-kredo yang dinyatakan secara eksplisit dalam Alkitab. Lalu kemudian kredo-kredo ini juga ada di dalam sepanjang sejarah. Sejak abad kedua hingga abad ke-16, gereja telah merumuskan kurang lebih 10 kredo. Kita bisa melihatnya dalam sejarah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa sih kepentingan kredo gereja? Bagi saya paling tidak ada kepentingan yang pertama, yaitu memberi ringkasan pengajaran Alkitab.
Jadi banyak orang Kristen yang kesulitan memahami inti pengajaran Alkitab yang berisi 66 kitab tersebut. Sehingga adalah penting untuk meringkasnya bagi semua orang percaya. Memang kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saja ya oke, itu sudah selesai. Tetapi kita punya pengakuan iman yang penting untuk dirumuskan yang bisa mencakup segala hal di dalam Alkitab mengenai pengajaran Kristen. Kemudian yang kedua, kredo itu penting atau pengakuan iman penting untuk menjaga umat dari penyesatan. Untuk melawan aliran-aliran sesat yang sudah berkembang dalam jemaat mula-mula seperti gnostik dan dokestisme ya. Bapak-bapak gereja menyusun rumusan pengakuan iman rasuli yang memuat unsur-unsur percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Kristus, percaya kepada Roh Kudus dan gereja. Nah, tidak jelas kapan pengakuan iman rasuli ini dirumuskan. Namun dalam surat Uskup Marcellus dari Ancyra yang hidup tahun 340 sesudah Masehi telah ditemukan kutipan rumusan pengakuan iman rasuli tersebut dalam bahasa Yunani. Lalu kemudian oleh Rufinus, dia meninggal pada tahun 410. Teksnya diterjemahkan oleh Rufinus ini ke dalam bahasa Latin dan diberi judul Symbolum Apostolorum atau pengakuan iman para rasuli. Dan dibacakan di gereja-gereja Roma Katolik. Nah, sampai sekarang telah menjadi milik seluruh gereja di dunia. Jadi dalam beberapa minggu ke depan ini, jikalau Tuhan berkenan melalui mimbar ibadah minggu kita akan membahas kredo rasuli secara berseri. Yang pertama, yang penting untuk kita pahami di dalam kalimat tersebut adalah kata percaya. Kalau kita coba melihat dalam Kejadian 15 ayat 6, dikatakan di sana, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di dalam teks lain, Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sesungguhnya dasar utama kekristenan adalah percaya, bukan pengetahuan, bukan perilaku, bukan amalan, bukan. Jadi kekristenan dibangun di atas dasar kepercayaan. Aku di sana berarti secara pribadi, aku yang percaya. Aku berarti tidak dapat diwakilkan, tidak secara kelompok, tidak berdasarkan keturunan. Karena orang tua saya percaya maka otomatis aku percaya. Tidak begitu. Di dalam kekristenan, kepercayaan itu bersifat sangat pribadi. Itulah sebabnya di dalam kekristenan kita harus membangun hubungan yang pribadi dengan Allah. Itu dasar iman, kepercayaan kita. Teks yang kita baca ini dalam Kejadian 15 ayat 6, Roma 1 ayat 17 benar-benar menekankan tentang betapa pentingnya kepercayaan itu. Betapa pentingnya keyakinan itu. Percaya di sini bukan hanya sekadar tahu, tidak. Percaya itu melibatkan 3 aspek dalam kehidupan manusia. Pertama, aspek intelektual. Aspek intelektual ini menuntut kita untuk tahu apa yang sedang kita percayai. Mengerti apa yang sedang kita percayai. Aku percaya kepada Allah. Oke, aku tahu bahwa ada Allah yang harus aku percayai. Lalu aspek yang kedua adalah aspek perasaan. Ketika seseorang mempercayai Tuhan, maka itu harus diikuti dengan perasaannya. Dia harus sadar tentang dirinya. Misalnya,
Ketika dia tahu bahwa Tuhan itu kudus, dia akan merasa bahwa kondisi saya tidak sekudus Tuhan. Dan ketika seorang tahu bahwa aku mempercayai Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus saya dari dosa, maka dia juga merasa berduka ketika ada dosa. Jadi tidak mungkin seseorang yang berkata kepada Tuhan aku percaya tetapi tidak mentaati Tuhan, tetapi tidak bersedih ketika jatuh dalam dosa, sama sekali tidak punya perasaan apa-apa tentang Tuhan, itu artinya belum percaya. Lalu perasaan dan kehendak. Jadi intelektualnya tahu, perasaannya tergugah karena perbuatan Allah atas dirinya, dan kehendaknya menuntut dia untuk memutuskan bahwa aku mau mempercayai Tuhan. Jadi iman itu di sini sifatnya aktif. Mempercayakan diri, bukan hanya sekadar tahu, tetapi mempercayakan diri. Itu arti dari kata percaya atau iman. Jadi iman secara pribadi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari waktu saya masih SMA, ada seorang kakek tetangga saya yang kalau dia lihat saya mau ke gereja pada hari Minggu, dia selalu memanggil saya dan menitipkan uang persembahannya. Dengan berkata begini, dia memasukkan uang dalam amplop lalu kemudian dia serahkan. Nanti kamu bawa ke gereja. Saya tanya, apa ini? Lalu dia bilang, itu uang persembahan Opa. Titip saja. Loh, Opa tidak masuk gereja? Tidak. Kamu saja yang bawa. Itu sudah wakil. Nah, di sini yang kalau dulu saya berpikir itu tidak ada masalah, tetapi rupanya setelah memahami firman bahwa iman itu sifatnya pribadi, tidak dapat diwakilkan. Kepercayaan itu harus dari dalam hati orang secara pribadi. Maka saya tahu bahwa itu salah. Iman kita tidak ada yang dapat mewakilinya. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu sifatnya aku dan Tuhan. Bukan kita dan Tuhan, bukan. Karena kita sendiri yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Pada saatnya nanti masuk surga, kita sendiri akan masuk surga karena kita sendiri percaya kepada Allah. Dan kalau masuk neraka pun begitu. Gitu. Kita bisa mendoakan orang lain untuk dia bertobat waktu masih di dunia. Lalu kemudian setelah dia bertobat, baru dia bisa masuk surga. Tetapi ketika kita mendoakan orang lain yang sudah meninggal, untuk dia masuk ke dalam surga itu tidak mungkin lagi. Sebab firman Tuhan berkata, sebab manusia ditentukan untuk mati satu kali, kemudian dihakimi. Ditambah lagi dengan keyakinan kita itu sifatnya pribadi. Aku percaya. Nah, pertanyaannya bagi setiap kita adalah bagaimana kita memahami pengakuan iman ini hari-hari ini? Apakah kita berpikir dengan kalau istri saya sudah beribadah berarti itu sudah mewakili? Atau kalau anak saya, anggota keluarga kami sudah beribadah, itu sudah mewakili. Oh, kita sedang tersesat kalau begitu. Karena iman atau kepercayaan kita itu sebagai orang Kristen itu sifatnya pribadi. Itulah sebabnya kita hanya dapat membujuk orang atau menawarkan keselamatan yang di dalam Kristus kepada orang lain. Kita tidak bisa memaksakannya. Karena iman harus muncul dari dalam diri seseorang secara pribadi kepada Allah. Itu yang pertama. Aku percaya. Lalu kemudian yang kedua, kepada Allah Bapa.
Kalau kita coba membuka 2 Samuel 7 ayat 14, dikatakan begini. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anak. Nah, apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Latar belakang dari teks ini adalah Allah berbicara kepada Daud tentang Salomo. Tetapi juga banyak penafsir berkata bahwa ini juga menunjuk kepada Kristus di masa depan. Tetapi ini juga bisa diaplikasikan kepada setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya. Karena Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, siapa itu? Kita yang percaya itu menjadi anak-anaknya. Tetapi yang menjadi penekanan di dalam pengakuan iman rasuli ini adalah percaya kepada Allah. Bukan tentang kita, ini tentang Allah. Kita percaya kepada Allah. Di dalam perjanjian lama kita akan menemukan kata Tuhan, huruf besar semua dalam teks Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, yang diterjemahkan dari kata Yahweh. Kita juga akan menemukan dalam teks asli kata Elohim, Adonai, Tuhan. Nah, pribadi itulah yang menjadi landasan kita percaya. Kita percaya kepada Allah yang hidup. Kita percaya kepada penguasa. Kita percaya bukan kepada dewa-dewi, bukan. Dan kita percaya bukan pada diri sendiri. Nah, Allah itu Bapa kita. Ada yang namanya, kalau di dalam budaya Ibrani, dan ada juga dalam budaya Romawi ya, tentang anak yang sah dan anak kelahiran. Kalau dalam budaya Ibrani ada juga anak perjanjian dan anak kelahiran. Contohnya begini. Abraham punya anak, ada beberapa anaknya sebenarnya, tetapi hanya ada satu anak perjanjian. Misalnya ada anak yang pertama yaitu Ismail dari Hagar. Tetapi Tuhan bilang bukan Ismail, tetapi anak antara Abraham dan Sarah, yaitu Ishak. Masih ada juga beberapa anak Abraham yang lain dari gundik-gundiknya, tetapi yang diperhitungkan hanya satu anak, yaitu Ishak. Dan itulah anak perjanjian. Secara kelahiran Ismail memang yang sulung, tetapi secara perjanjian antara Allah dan Abraham, Ishaklah yang menjadi yang sulung. Begitu juga setelah Esau dan Yakub lahir. Yakub begitu menghargai dan berpikir bahwa hak kesulungan itu penting. Lalu dengan cara menipu, dia mengambil hak kesulungan itu dari kakaknya secara lahir. Jadi Yakub akhirnya menjadi yang sulung di dalam konteks itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah anak-anak Allah secara perjanjian. Kita ditentukan, kita dilahirkan di dalam keluarga Allah, dan kita menjadi anak-anak Allah. Apa artinya anak? Apakah artinya anak Allah kita lahir dari Allah Bapa dan seorang ibu perempuan manusia? Tentu saja tidak. Ungkapan Bapa kepada Allah itu bicara tentang hubungan kita yang dekat dengan Dia. Ini kita bisa tahu karena Tuhan Yesus menyebut Allah itu Bapa. Ketika Dia berkata, kalau kamu mau berdoa, katakanlah Bapa kami yang di surga. Kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar dan berdoalah kepada Bapa di tempat tersembunyi. Itu Bapa.
Kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Kita punya hubungan yang akrab, yang intim dengan Bapa kita. Bagaimana kalau kita punya seorang bapak kepala desa di sebuah desa, dan bapak kita adalah pejabat di desa itu. Kita tahu bahwa dia punya kuasa di sana. Karena dalam pengakuan iman kita dikatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Apa arti Maha Kuasa? Maha Kuasa artinya dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Itu Maha Kuasa. Dia punya kuasa yang tak terbatas oleh pikiran manusia. Meskipun kadangkala kita membatasi dia dengan pikiran kita. Kita membatasi rancangan-rancangannya dengan pikiran kita. Kita berpikir tidak mungkin Allah melakukan ini, kita berpikir tidak mungkin Allah melakukan itu. Tetapi bayangkan saja, kalau misalnya kita punya seorang bapak pejabat desa, kalau kita di desa. Kalau mau lebih tinggi lagi, kita punya bapak seorang pejabat kabupaten. Misalnya bapak kita bupati. Tentu kita akan punya banyak koneksi dan banyak hal yang dapat dipermudah. Kalau orang tahu, dia itu anaknya bupati, kita akan diberikan kelonggaran banyak hal. Apalagi kalau kita tahu bahwa Allah kita Allah Maha Kuasa, Bapa kita Maha Kuasa. Percayakah kita bahwa Allah sanggup melakukan apa saja yang Dia mau atas kita? Allah sanggup menjawab setiap doa dan permohonan kita. Allah sanggup melepaskan kita dari berbagai macam pergumulan kehidupan. Allah sanggup menyelamatkan kita bahkan dari maut sekalipun. Itu tidak menyulitkan Dia, bukan? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya kepada kita, di hari-hari yang berat ini, masihkah kita mempercayai Allah Bapa yang Maha Kuasa itu? Kepada siapa kita datang untuk meminta pertolongan? Kepada siapa kita datang untuk berserah? Kepada siapa? Jangan sampai pengakuan iman kita yang kita ucapkan setiap minggu, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa itu, hanya sebagai lip service, hanya sebagai slogan belaka. Karena seharusnya memang iman, keyakinan seseorang itu berjalan bersama-sama dengan perilakunya. Karena teologi itu seharusnya berujung kepada praktis, bukan teori belaka. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kalau kita membuka Alkitab, dalam Kejadian 1 ayat 1 sudah dibuka dengan kalimat, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di dalam Mazmur 121 dikatakan ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kolose 1 ayat 15 dikatakan begini, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kita percaya tidak pada teori evolusi. Khalik artinya pencipta atau yang menjadikan. Semesta ini dijadikan dari yang tidak ada menjadi ada.
atau creatio ex nihilo. Itu kata Latinnya. Dalam bahasa Ibrani terjemahkan dari kata bara. Bereshit bara Elohim. Bara artinya diciptakan, create. Diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi, seluruh semesta ini sebenarnya tidak ada. Tapi Allah menciptakannya, mengadakannya. Jadi Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak ada harapan menjadi ada harapan. Dari yang tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan. Begitulah Allah menciptakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menerapkan bagian ini? Dengan pengetahuan bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau teori evolusi kan berkata ada partikel, lalu kemudian membentuk jadilah gumpalan-gumpalan dan jadilah bumi, jadilah semesta ini. Tapi kita tidak menemukan itu dalam Alkitab. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Gitu. Baru-baru ini saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang ibu. Jadi ibu ini pergi ke kebunnya, lalu dia rupanya memasukkan HP di dalam kantong plastik. Ada 2 buah HP di sana. Dia masukkan ke dalam tasnya. Sampai di kebun, pada waktu suaminya meminta sesuatu dari dalam tas, dia bilang silakan ambil. Dan waktu dia mencari handphone itu, rupanya handphone itu tidak ada lagi dalam tas, hilang. Maka dimulailah kepanikan. Dia mencari ke sana kemari. Dia berkeliling kebun di mana dia tahu dia pergi, dia cari rumput-rumput yang kira-kira menutupi, dipangkas semuanya, dipotong. Sehingga kebun itu otomatis menjadi bersih gara-gara HP yang hilang. Nah, setelah beberapa hari dia bergumul dalam doa, Tuhan tolong buka jalan, berikan petunjuk dan seterusnya. Pada suatu sore beberapa hari kemudian, menantunya menelpon ke nomor yang hilang itu. Wah, rupanya masih aktif dan tiba-tiba ada yang mengangkatnya. Waktu dipanggil, ditanya siapa ini? Dari seberang berkata, aku ini si Anu. Itu HP mama mertua saya. Wah iya, ini saya menemukan di sini dan seterusnya. Dan singkat cerita HP itu dikembalikan. Nah, kalau menurut Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang sukar ini, ya, berapa persen kemungkinan HP yang hilang bisa kembali? Saya percaya Tuhan bekerja dalam hati orang yang menemukannya. Dan karena karya Tuhanlah, barang yang hilang itu bisa dikembalikan. Jadi begini, Allah kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa, menciptakan semesta. Tidak ada yang kebetulan di dalam alam raya ini, tidak ada. Semua karena rancangan Allah. Teristimewa ketika kita bicara tentang penciptaan dan rencana-rencana ajaibnya. Banyak kali kuasa gelap, iblis, bahkan manusia merusak dan membuat seolah-olah rencana Tuhan itu menjadi gagal. Banyak kali itu terjadi. Tetapi coba perhatikan bagaimana Allah bekerja dalam kemahakuasaannya. Dia bahkan sanggup mengembalikan rencananya kepada settingan awalnya, meskipun banyak yang menghalanginya.
Meskipun kuasa gelap, kuasa iblis selalu berusaha untuk menggagalkannya. Dia menciptakan Adam untuk bekerja menjadi wakilnya di bumi. Lalu kemudian Adam dan Hawa tergoda dan jatuh dalam dosa. Kelihatannya rencana Tuhan gagal. Tapi dia berkata, keturunanmu akan menginjak kepala ular itu. Dan lihat bagaimana rencana penyelamatan itu yang berkali-kali berusaha digagalkan oleh iblis. Tetapi tetap terlaksana oleh Tuhan. Allah kita menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Apakah kita masih percaya akan hal ini? Bahwa rancangannya atas hidup kita tidak akan pernah gagal. Hanya percayalah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucapkan ini di dalam hati sanubari kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya Dia yang mengontrol segala sesuatu. Aku percaya kepadanya. Bahkan meskipun hidup saya sedang berat, hidup saya sedang sulit, hidup kita semua sedang berada dalam masa-masa berat, kita percaya kepada Allah yang itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu dan kesempatan ini. Saat ini kami bersyukur dan memohon kiranya firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati sanubari setiap kami. Iman kami bertumbuh. Kami semakin percaya meskipun di masa-masa yang sulit dan berat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.